Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 1 dan 2. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara perlu tahu tentang kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun jemaat di Roma itu bukanlah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mendirikan jemaat di Roma, tetapi yang paling mungkin adalah, kemungkinan besar adalah murid dari Paulus sendiri. Makanya kemudian Paulus dengan sangat pede mengirimkan surat kepada mereka. Kemudian kitab Roma itu adalah kitab Paulus atau surat Paulus yang paling panjang. Paling panjang, yang lain pendek-pendek semua, tetapi untuk kitab Roma dia tulis panjang sekali. Nah, yang kemudian kitab Roma juga adalah kitab yang paling teologis. Kitab yang dimana betul-betul Paulus memakai ilmu teologinya untuk menyampaikan surat ini. Dia sangat detail tentang konsep kekristenan. Dia menggabungkan konsep kekristenan, dia menjelaskan teologi Kristen berdasarkan teologi dari Taurat dan kitab para nabi. Nah, jemaat di Roma, mungkin ini salah satunya kenapa Paulus sangat mau sekali untuk mengirim surat. Bahkan dia di dalam surat ini kita tahu bahwa Paulus mau sekali pergi mengunjungi jemaat di Roma. Tetapi dia bilang, saya masih sangat sering terhalang. Nah, dikenal tersebar di seluruh dunia iman mereka kepada Yesus. Jemaat di Roma sangat dikenal iman mereka kepada Yesus. Padahal pada masa itu keadaan di Roma, meskipun godaan di Roma pada waktu surat ini ditulis itu luar biasa. Ancaman ada. Kemudian disitulah pusat kemegahan kota luar biasa, di mana godaan di sana terlalu banyak, diskriminasi di sana besar sekali. Tetapi kemudian iman mereka sangat dikenal. Yang menarik adalah Paulus mengirimkan surat yang penuh dengan pengetahuan teologi kepada mereka yang memiliki iman yang besar. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah iman itu harus berjalan seiring dengan pengertian yang benar. Itu pertama Bapak Ibu. Makanya kita perlu belajar. Makanya kita perlu baca Alkitab kan. Kita perlu dengarkan pengajaran meskipun jangan langsung percaya setiap pengajaran. Seperti yang saya ngomong sekarang ini Bapak Ibu jangan langsung percaya. Tetapi belajar untuk menyelidiki. Yang punya tersebar imannya luar biasa, tetapi Paulus memberikan surat-surat yang penuh dengan pengajaran yang sistematis, pengajaran teologi yang paling tinggi. Makanya surat kitab Roma itu dibilang puncaknya, kalau ibaratkan Alkitab itu perjanjian baru itu gunung-gunung, maka kitab Roma itu adalah gunung tertingginya Alkitab. Kenapa? Karena dijelaskan sedetail mungkin oleh Rasul Paulus. Nah, yang menarik sekali lagi, bahwa jemaat di Roma dikenal imannya yang luar biasa. Tetapi Paulus mengirimkan surat ini supaya apa? Karena Paulus ingin memberikan pesan ini. Iman yang besar itu harus berjalan seiring dengan pengertian yang benar. Harus berjalan sama. Kenapa? Karena kalau kita hanya berjalan dengan iman yang besar, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, kita akan menciptakan banyak kekonyolan. Waktu kita hanya berjalan dengan iman yang besar, kita akan menjadi orang-orang yang konyol sebenarnya.
Bapak Ibu pernah dengar cerita seorang hamba Tuhan yang dilanda banjir. Waktu air semakin naik, dia hanya ngotot terus berdoa, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan akan tolong. Air semakin naik di yang lebih tinggi. Dengan tetap berteriak, iman saya beriman, Tuhan akan tolong. Semakin naik sampai dia sudah di bubungan. Tuhan dia tetap dengan imannya, dengan pendirian imannya yang teguh, bahwa Tuhan pasti tolong, di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Pertama perahu datang, dia tolak waktu masih, dia bilang tidak, Tuhan saya pasti tolong. Dia punya iman. Semakin naik ini, waktu sudah di bubungan, bukan lagi perahu yang datang, helikopter yang datang. Pak, ayo Pak, kita selamatkan. Dia bilang tidak, saya percaya Tuhan saya yang tolong. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia mati, tenggelam. Nah itu kan kekonyolan itu. Itu kan kekonyolan. Dia berpikir bahwa dengan mengikuti penyelamatan dia tidak beriman. Kenapa? Karena tidak punya pengertian yang benar. Padahal kira-kira siapa yang tolong? Siapa yang utus itu orang mau tolong dia? Tuhanlah. Karena dia tidak punya pengertian yang benar. Itulah sebabnya Paulus itu tidak hanya mengajarkan iman yang luar biasa, tetapi dia juga mengajarkan pengertian yang benar. Karena memang itu harus sejalan. Nah makanya seringkali begini Bapak Ibu ya, saya kasih lihat ya. Saya tidak mau menyinggung ini. Seringkali saya dengar orang Kristen, saya yakin tidak ada di sini lah. Orang Kristen itu, kita yang punya iman begitu tuh, di depan daging babi, semua daging-dagingan di depan. Anda tahu bagaimana dia doakan itu daging? Dia tengking itu kolesterolnya keluar. Sering kita melakukan itu kan. Kalau siapa yang taruh itu kolesterol dalam daging babi? Tuhan. Tuhan kan yang taruh itu. Loh Anda mau menengking apa yang Tuhan taruh? Kita harus punya pengertian yang benar bahwa saya boleh makan tetapi saya harus tahu ukurannya. Makanya kitab Amsal bilang kalau mulut itu makan terus saya taruh pisau di leher. Kan sebenarnya untuk mengajar kita membatasi, tidak dilarang makan, tetapi kita tahu batasnya. Cuman karena seringkali kita mau memuaskan nafsu kita kemudian memakai iman kita untuk menentang itu, menentang hal normal. Betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak punya pengertian. Paulus mengajarkan kalau Bapak Ibu belajar tentang Alkitab, Anda akan menemukan tidak hanya iman di sana yang ditulis, tetapi pengertian yang benar di sana ditulis. Kenapa? Karena iman kita membutuhkan pengertian yang benar supaya iman kita terus terarah. Itu pasti itu. Kalau tidak, sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan iman kita sekuat apapun, kita akan menjadi konyol. Sangat-sangat konyol. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetapi risikonya kita yang tanggung. Bukan hanya kekonyolan, lebih parahnya lagi kalau kita hanya hidup dengan mengandalkan iman tanpa mau belajar pengertian yang benar, kita akan jadi kayak praktek perdukunan. Persis sama itu. Banyak sekali itu terjadi sekarang itu. Persis seperti praktek perdukunan. Makanya waktu kemudian dia ada sakit, dia cari, oh katanya ada di sini pendeta ini begini. Ya memang pendetanya bikin begitu. Kemudian kita mulai cari kemana-mana, berusaha mencari sesuatu untuk didoakan atau kemudian dikasih minuman air yang sudah didoakan oleh pendeta. Saya tidak salah dengan itu. Tetapi yang membuat itu salah waktu pengertian kita sudah dikurung oleh pengertian yang salah. Bahwa seolah-olah ini nih jalannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara tahu, kita lupa bahwa kita juga punya akses langsung dengan Tuhan kan. Sering kali kita berpikir, kita sering lucu nih. Kita sering bilang kita anak Tuhan, tetapi waktu kita ingin berhubungan dengan Tuhan secara langsung, kita mau lewat orang lain. Kita butuh mak comblang, itu kan tidak benar itu. Kita bisa akses langsung. Nanti waktu kita akses langsung, baru kemudian Tuhan akan tuntun. Nah bagaimana caranya? Kita harus punya pengertian yang benar. Itulah yang Paulus lakukan kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 1, Paulus bilang begini,
Saya bersyukur saya sudah mendengar tentang imanmu yang luar biasa, yang sudah tersebar di seluruh dunia. Anda bayangkan, saya bisa membayangkan bagaimana iman mereka, jemaat di Roma. Bisa tersebar di seluruh dunia. Dikenal bahwa mereka beriman luar biasa. Tetapi Paulus mengajarkan pengertian ini. Nah, okay. Tetapi berbanding terbalik, kalau orang cuma punya pengertian tanpa punya iman, ini yang terjadi. Dia akan jadi filsuf yang cuma mengandalkan pikiran, yang semua diukur dengan pikiran. Kalau tidak bisa dia ukur dengan pikiran, dia bilang, itu tidak betul. Nah, jadi sebenarnya iman itu harus betul-betul berjalan seiring dengan pengertian yang benar. Itulah kekristenan yang powerful. Itulah kekristenan yang terarah. Itulah kekristenan yang dewasa. Waktu kita punya iman yang besar, tetapi kita tetap punya pengertian yang benar akan kebenaran. Amin. Jadi bukan hanya mengandalkan iman, tetapi mengertilah dengan benar kebenaran Tuhan. Nah, oke, sekarang saya mau ke Roma 12 ayat 1 tadi. Sampai di pasal 12. Ini sebenarnya tinggal aplikasi dari apa yang Paulus ajarkan. Kunci teologi, pelajaran teologi yang diajarkan Paulus itu dari pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di 8 itu puncaknya itu. Sampai pasal 8. Nah, masuk ayat 12. Itu pengaplikasian dari apa yang diajarkan sebelumnya. Nah, apa aplikasinya? Atau apa yang dilakukan kalau kemudian kita mulai mengerti kebenaran? Ini yang dia bilang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentu saja waktu dia bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, dia bilang pastikan semua diri kita ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan ya. Tangan kita, telinga, mata, kaki. Sebenarnya sederhana itu di situ. Nah, tetapi yang saya mau bahas ini ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau terjemahan aslinya, kalau diterjemahkan secara Harafiah dia bunyinya begini sebenarnya. Jangan kamu dijadikan serupa dengan dunia ini. Nah, itu menarik. Berarti kalau dia bilang jangan kamu dijadikan, berarti ada sesuatu yang akan menjadikan kita. Ya. Kenapa? Sekali lagi karena Paulus tahu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang imannya luar biasa. Artinya orang yang punya iman yang besar pun masih punya potensi untuk dijadikan kembali serupa dengan dunia. Itu yang kita mau cari tahu. Bahwa orang-orang yang sudah beriman, yang imannya terkenal, dia luar biasa imannya, dia masih punya potensi yang luar biasa untuk dijadikan serupa dengan dunia kembali. Persoalannya di mana? Tetapi berubahlah. Nah, dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat begini. Tetapi kamu diubahkan, berubahlah. Bahasa Indonesia terjemahan baru agak menarik, bisa mengandung dua arti ya. Dia bilang begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya dulu berpikir ayat ini berbicara begini, berarti budi saya sudah dibaharui, maka baru kemudian saya harus berubah. Kan begitu. Berarti saya berpikir waktu itu bahwa Tuhan sudah mengubah budi saya. Tapi rupanya tidak, Bapak Ibu. Dia bilang begini sebenarnya. Tetapi kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu. Nah, mana yang harus duluan terjadi? Berubah dulu atau budi dulu yang dibaharui? Ya, jelas itu ya. Jadi sebenarnya dibilang begini. Budimu dulu dibaharui maka kamu akan berubah. Kira-kira begitu. Jadi begitu. Ayat ini sebenarnya ngomong begitu. Nah, sekarang kita cek budi itu apa. Apa sih sebenarnya yang dia maksud dengan budi? Jadi sudah jelas ya. Untuk kita berubah, kalau menurut ayat 2, supaya kita bisa berubah,
kita harus lebih dulu membaharui budi. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya di dalam kitab Roma ini budi itu nous. Saya yakin dari sini muncul bahasa Inggris know, mengetahui, tahu. Nah, nous itu artinya ini. Nous artinya itu hati. Nous juga itu artinya adalah akal budi. Nous juga itu artinya pemikiran dan pendapat. Nah, coba bayangkan ya. Hati, akal budi, pemikiran, pendapat. Kalau mau dirangkum dalam satu kata, kira-kira apa ini? Akal budi, pemikiran, pendapat, hati. Dirangkum dalam satu kata, budi itu apa? Paradigma kan? Paradigma loh itu. Hati. Tidak ada hati di sini, saya sudah kasih tahu ya. Tidak ada hati di sini Bapak Ibu. Yang sering kita bilang, aduh saya sakit hati, sebenarnya itu bukan di sini. Itu di dalam sini. Semua perasaan kita itu di dalam sini, sudah terbagi-bagi. Nanti buka Google Anda pembagian otak, pelajari. Ada di dalam yang namanya pusat. Nah, saya yakin itulah yang dimaksud paradigma. Yang sering dibilang hati nurani kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Disitulah terletak paradigma itu. Nah, Paulus bilang ubah dulu itu. Baharui dulu itu. Kenapa? Karena kita punya paradigma lama kan. Kalau ada sesuatu yang mau dibaharui berarti ada yang sudah lama. Kan sederhana. Waktu dia bilang berubahlah oleh pembaharuan. Baharui budimu berarti ada budi yang lama. Sederhana, makanya begini. Kalau kita kemudian jadi Kristen sudah lama, tetapi cara berpikir kita masih tetap sama, berarti kita belum membaharui. Cuman bedanya waktu dulu tidak pergi gereja, sekarang sudah pergi, kira-kira begitu. Itu saja bedanya. Nah, perubahan itu dimulai dari membaharui budi kita. Ini yang Paulus ajarkan. Kenapa kemudian Paulus ajarkan ini di pengaplikasian? Karena Paulus sudah mengajarkan konsep sebelumnya tentang teologi yang luar biasa, tentang kebenaran Tuhan itu. Nah, Anda tahu apa yang diajarkan Paulus dari pasal 3 mungkin 4, 5, 6, 7, 8. Cuman satu loh yang Paulus ajar di situ. Kemurahan Allah. Makanya ayat 1 dia bilang demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang mana? Yang dia ajarkan sebelumnya di pasal sebelumnya. Jadi Paulus cuman menyatakan tentang kemurahan Allah. Dia bilang teologi tertinggi dari kekristenan bahwa Allah sangat mengasihi kamu. Itulah sebabnya kemudian dia mengutus anaknya yang tunggal, yang dia sayangi, yang dia paling cintai untuk menebus kamu. Orang-orang yang sangat berdosa. Pasal 1 dia jelaskan bahwa kita semua manusia durhaka. Itu teologis paling tinggi. Makanya saya bilang sederhana ya. Ajaran Yesus itu begini. Sederhana, Yesus itu datang membuat ajaran menjadi sangat sederhana, tetapi standarnya tinggi sekali. Ajaran yang sangat sederhana, tetapi kemudian standarnya tinggi sekali. Standarnya itu standar surga memang, karena dia dari surga. Kalau dulu, itu ajarannya masih standar manusia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan itu standar manusia itu, bisa kita lakukan semua itu. Tetapi kalau yang Yesus ajarkan itu sederhana tetapi high class, tinggi, levelnya sangat tinggi. Makanya pengajaran konsep Kristenan itu cuma begini, bahwa kita menyadari semua kita manusia yang sangat berdosa, tidak ada yang baik pada kita, kita layak dibinasakan. Tetapi anugerah Allah oleh Yesus Kristus mengangkat kita dengan jalan apa? Waktu kita beriman kepada Dia. Itu konsep keselamatan kekristenan. Keselamatannya gratis, tetapi standar kebenarannya tinggi sekali. Kita hanya menerima keselamatan dari Yesus waktu kita beriman kepada Dia. Dan kita hidup di dalam. Itu saja konsep keselamatan yang Yesus ajarkan. Kembali ke sini nih. Jadi perubahan kehidupan dimulai dengan membaharui pemikiran. Membaharui pola pikir, membaharui paradigma. Baru dia bilang begini. Berubahlah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Nah, kata membedakan itu
mengandung 3 arti sebenarnya, membedakan, menyelidiki, menyetujui. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi malam kita sharing di sini sama anak muda, Bapak Ibu Saudara tahu. Minggu depan saya mau bagi tentang ini. Saya rasa ini poin yang sangat penting. Bahwa kesuksesan kekristenan itu sangat bertolak belakang dengan konsep kesuksesan ini. Bapak Ibu tahu, kalau saya tanya kira-kira kesuksesannya Daud itu kapan? Kapan Daud mengalami kesuksesan? Raja Daud. Tahu cerita Daud ya? Gembala, anak bungsu tapi paling tidak disayang, disuruh pergi menggembala jauh-jauh, disuruh mempertaruhkan nyawanya dengan serigala dan lain-lain. Kemudian dia sudah diurapi jadi raja, tetapi dia harus menunggu kurang lebih 13 tahun baru dilantik. Dia jadi menantunya Saul, tiba-tiba baru beberapa bulan atau beberapa tahun dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Nah, tetapi kapan dia mengalami? Kapan menurut Bapak Ibu, kapan Daud itu sukses? Kapan kira-kira Daud sukses? Apakah waktu dia jadi raja dia sukses? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa kesuksesan Daud itu waktu dia jadi raja. Kesuksesan Daud sebenarnya sudah dia alami waktu dia masih menggembalakan domba-domba. Waktu dia masih muda belia, 15, 13, 15, 17 tahun. Disitulah kesuksesan Daud. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, aku sudah Samuel pergilah urapi, aku sudah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku. Kesuksesan kita orang Kristen sebenarnya itu waktu kita dikenan oleh Bapa. Itulah kesuksesan kita. Barulah kemudian kita lihat Daud menerima anugerah yang luar biasa besar, perlindungan Tuhan sampai dia jadi raja paling lama orang Israel. Dan yang paling luar biasa, Yesus bahkan disebut anak Daud. Jadi perubahan yang harus kita alami seperti ini, Bapak. Kita baharui budi kita. Amin. Baharui budi kita. Dengan apa? Demi kemurahan Allah. Mulai renungkan tentang kemurahan Tuhan. Mulai renungkan tentang anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita. Mulai renungkan tentang kasih-Nya yang tiada taranya. Maka saya yakin ya, perubahan pola pikir kita mulai akan terjadi. Waktu kita kemudian memikirkan tentang anugerah Tuhan yang besar, kita kemudian memikirkan mungkin sesuatu datang di dalam kehidupan kita, kau tidak layak, kau begini, kau begitu. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Waktu kita datang pada Dia, tangannya selalu terbuka, amin. Saat itulah kemudian konsep yang lama kita mulai dibarukan. Sekali lagi, perubahan kehidupan dimulai dari perubahan pemikiran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.